Kembali lagi kita di mata kuliah praktikum mikroprosesor dan bahasa rakitan ya. Di sisi ini kita akan belajar yang namanya praktikum untuk operasi aritmatik dan logika, di mana sebelumnya di teori saya sudah menyampaikan kemarin ya bahwa apa namanya ada beberapa yang termasuk dari apa namanya termasuk dari logika ya, apa namanya, aritmatik logika. Jadi untuk operasi aritmatik, sudah logika aja dulu ya. Logika itu ada apa namanya, yang logika kemarin adalah or and not, or and, terus apa namanya, XOR, kemudian masuk di gerbang juga logika SHR, SHL ya. Jadi shift right sama shift left. Kemudian untuk aritmatik yang digunakan di prosesor itu ada apa namanya, ada add penjumlahan, ada pengurangan itu adalah subtract, kemudian ada perkalian atau move. Empat adalah yang terakhir adalah if ada perkalian, pembagian. Jadi ini kita dimulai dari apa namanya, dari not ya, kebang logika. Dimana cara kerjanya not itu saya yang jelaskan kemarin. Jadi ada dia apa namanya, dua inputan ya. Jadi satu inputan, jadi dia A sama aksen ya, atau komplement. Jadi artinya kalau misalkan kondisinya inputannya itu ada 0 dan ia akan menghasilkan yang namanya 1 di komplement kan. Simbol yang namanya not Anda bisa saya cari aja ya di sini. Gerbang not. Gerbang not. Oke, lihat gerbang not. Ya, ini gerbang not ya. Ini adalah gerbang not. Jadi kalau misalkan inputannya X, output Z, jadi dia ketika masukin 0, kemudian di sini ada di komplement, kemudian akan keluarin Z. Di sini akan dinotkan atau di komplement. Jadi artinya kalau 0 akan keluarnya akan 1. Kalau begitu kan kalau X-nya 1 itu akan komplementnya di 0. Ketika karena di sini komplement diberikan ya, jadi kebalikannya. Jadi dia inputnya cuma 0 masukkan kalau inputnya 0, kalau outputnya 1, kalau inputnya 1, outputnya 0. Itu untuk yang namanya apa namanya, not ya. Jadi kalau misalkan saya melakukan emu ya, melakukan emu, ntar saya ini dulu, emunya buka dulu. Buka emu. Nah, kalau misalkan saya ada di modul ya, ketika saya misalkan ada move AH0 di modul itu apa nama contohnya itu move AL, kemudian apa namanya AL, kemudian 3FH ya, 3FH 3FH. Jadi ketika masuk Anda move AL 3FH atau dimasukkan yang namanya nilai 3F hexa ke dalam register AL. Kemudian ketika Anda dinotkan, not seperti karena not itu rumusnya itu adalah apa namanya, rumusnya not kemudian tujuan ya, not dan tujuan. Jadi kalau misalkan kita not dinotkan AL-nya not kemudian AL, nah yang seperti ini termasuk ke register addressing ya. Kalau satu begini, dia cuma ada satu operan. Jadi ketika saya eksekusi di emulate, nah seperti ini. Ya pertama-tama kan not-nya itu akan kita single step ya. Kalau single step ini masuk ke 3F. Kemudian dia akan outputnya ketika dinotkan nilai 3F itu akan menjadikan nilainya akan jadi C0.
Kenapa C0? Nah, kita kalau mau simple, kita rubah dulu. 3F itu apa namanya? 3F ya. 3F ini kita rubah nih ke dalam bentuk bilangan apa namanya? Bentuk biner. 3F-nya itu kan ya heksa. Jadi kalau dirubah ya, misalkan 3F. 3F itu akhirnya jadi 3. 3 kemudian F. Kalau kita pindah ke biner yang 4 bit, 3 itu kan 00 1 1 ya. Kita lihat ke konverter. Kalau 3 itu 3 heksa berapa biner? Benar ya, 0011. Kemudian kalau F-nya itu adalah 111 ya, F-nya itu. F-nya adalah 1111. Nah, itu kalau dinotkan tinggal dinotkan aja, karena kalau inputnya 0 kan jadinya 1. Kalau diinputkan yang namanya 0 juga yang ini tetap 1. Jadi ini kalau di 0, kalau di ini 0 diinput ke mesin gerbang, cek misalkan ya, inputnya 0, outputnya 1. Inputnya 0, inputnya keluar outputnya 1. Inputnya 1, keluarnya 0. Inputnya 0, inputnya 1, outputnya 0 juga. Kemudian yang ini 111 kan kalau di komplement jadi 0 0 0 0. Ya, jadi kalau di ini kan kalau ini adalah jadinya berapa? 11C00 itu adalah ketika misalkan gini deh, biar nggak bingung lagi. Misalkan mau AL sama dengan ini dibinarkan ya. 3FH kemudian 0011 kemudian 1111B. Ini sama juga dengan ini dengan MOP AL, 0011 itu B sama dengan MOP AL 3FH ya. 3FH heksa ini biner. Jadi kalau di komplement ya jadinya dia adalah 110000 atau yang namanya C0. Ya ini jadi kalau di ini kan jadi C, ini kalau heksa ininya adalah 0, itu jadi 0. Nah, jadi ada sama dengan C0H. Jadi nilai 3FH ketika dinotkan itu jadi nilainya jadi C0H. Itu menggunakan di assembly untuk logika not. Selanjutnya kita akan masuk ke logika berikutnya. Itu adalah untuk tadi ya, modul saya tadi di share share-nya mana internetnya, internet ya. Jadi kalau selanjutnya itu mau menggunakan yang namanya gerbang N. Nah, gerbang N itu adalah apa? Gerbang N adalah dia yang bisa dijelasin teori. Kalau akan menghasilkan nilai yang namanya outputnya 1 ketika dua-duanya inputnya itu antara A dan B itu adalah 1 1. Hasilnya kan 1. Misalkan contohnya nilai yang ini, MOP AL 3FH ya. Jadi kalau saya dimasukkan ke MU-nya, MU misalkan diisikan nilainya MOP AL, 3FH. Kemudian MOP BL, 1AH. Nah, kemudian di N kan, di N, di rumus N itu adalah apa namanya? Rumus penggunaan N adalah N sendiri mnemonik, kemudian tujuan operan 1, berarti kan tujuannya apa, yang tujuan di antara AL sama BL, yang jadi tujuan mana? Misalkan yang tujuannya adalah AL misalkan ya, kemudian BL sebagai sumber. Jadi nanti nilai yang ini akan berubah gitu ya.
di N-kan. Jadi 3FH itu dikebutikan yang udah ditamu di AL sini, kemudian nilai BL sini ada 1AH, itu yang akan berubah di N-kan yang ini. Nah, kalau dirubah ya saya tadi harus tahu berarti kan 3F itu kan tadi 0010 F11 1 FF 1 FF itu 1 FF ya. 111 itu 3F. Kemudian untuk 1A itu bahkan 0001 A-nya itu bentar A itu di komputer A itu 1010. 1010. Nah, kalau jika Anda diinikan, ini di di N-kan, berarti kan antara 00111 ya adalah di nilainya AL, kemudian 3AH atau 0001 1010 biner di N-kan. N, AL dan BL menghasilkan nilainya di AL kan nantinya. Jadi berapa? Jadinya ketika Anda di running, ya ini harus tahu dulu. Jadi kalau di running ini tinggal ini aja. Logikanya kan gitu kalau N. Kalau menghasilkan nilai 1, kalau dua-duanya 1 berarti ketika 0 sama 0 akan jadi 0, 0 dan 0, 1 sama 0 kan 0 ya. 1, 1, 1. Kemudian sini ada 1, 0 ya. 0, 1, 0. Itu kalau di N kan. Jadinya nilainya ketika di nilai ALBL ini akan di N kan, itu akan menghasilkan nilainya nilai 1A. Nilainya yang ini nilainya sama jadinya. Jadi nilai yang dihasilkan sel di N kan akan menghasilkan nilainya yang si BL ini nih. Jadi yang nilai AL sekarang 1010 0001 atau 100 atau 1AH ini pun sama, nilai BL sama ini sama. Nah, itu harus di N kan. Jadi kalau Anda lihat ini tinggal di eksekusi, ini tinggal di ini tinggal Anda di tinggal di running ya, mulai run gitu ya. Nah, gitu. Jadi nilai akhirnya adalah dua-duanya 1A H ya. Oke, kemudian selanjutnya untuk OR juga sama ya. Bedanya kalau untuk OR kan tinggal di ini ya. Yang OR kan tabel kebenarannya itu tinggal untuk yang OR ya kebalikan dari si N. Jadi dia ketika di N kan ketika di OR itu akan menghasilkan nilai 1 jika salah satu gerbangnya itu inputannya itu bernilai 1. Ya, ini. No, jadi kalau ketemu 0, kalau ada salah satu inputnya 1 itu maka nilai 1. Jadi kalau kita hasil yang tadi ya rumusnya sama seperti tadi ya, cuma ganti sama-sama seperti N, cuma ganti N-nya saja. Jadi ketika nilainya sama 3FH, ini tinggal diorkan. Ini kebalikannya. Ya. Kan ingat ya, ini kebalikan akan jadi nilainya yang atas, jadi dua-duanya. Jadi AL-nya 3FH, si saat ininya si BL-nya 3FH juga. Nah, kita lihat kembali aja. Kayaknya sama. Ini kita ganti OR ya. Sama aja nih, single step. Sorry, 3F-nya ini tetap ya. 3F. Kenapa BL-nya ini? Karena ini sebagai tujuan. Ya, kalau saya mau gantiin di kebalikan, ininya BL sama AL. Ini akan jadi sama nih. Ya, nah ini sama. Jadi antara BL-nya 3F, yang AL-nya BL-nya 3F juga. Jadi ketika nilainya 1A, yang BL ketika diorkan BL sama 3F 1AH diorkan sama 3F itu jadinya 3FH ya. Ya, itu untuk penggunaan yang si OR. Kalau yang XOR XOR ya, ini tinggal ini aja XOR kemudian AL sama BL. Oke, XOR itu syaratnya salah satu untuk menghasilkan nilai 1 jika salah satunya itu nilainya adalah beda ya. Karena kalau misalkan inputnya 0 sama 0 akan menghasilkan 0. Jadi kalau misalkan sama-sama
inputnya nilainya sama, akan masukkan 0. Nah, sama rumusnya saat tadi, ini tinggal ganti aja di apa namanya di MU-nya, tinggal apa namanya diorkan. Nah, ini kalau kalau Anda mau di ini ya bisa, kalau kita mau di manual. AN itu 3FH. 3FH berarti tadi 0011 1 F-nya itu F-nya itu kan 111 kemudian yang 1A-nya itu 001 10-nya itu berapa tadi? 10 ya? Itu bukan ya yang tadi yang 3. Kita komputer. 10 itu benar ya 1010. Jadi kalau di ini ke XOR kan, XOR akan menghasilkan nilai 1 ketika salah satunya beda. Ini kan sama 0 nih. Sama-sama kan inputnya pertama 0, kedua 0, berarti 0. 0, 0, nah ini 1. Ini 0 juga. Kemudian 1 ketemu 1, 0. 1 ketemu 0 adalah 1. 1 ketemu 1, 0, 1. Jadi ketika di N kan sekarang nilai AL kan awalnya nilainya 3FH atau 0011 111 ketika di N kan dengan nilai 1AH atau 0001 1010 biner jadinya 0010 0100. Kalau nggak salah kalau 010 itu nilainya 2 ya. Kalau diheksakan ini 2, kemudian 0101 coba lihat kita di komputer ya. Nilai 10101 itu adalah 5. Ini 25 jadinya ya. Nah, kita lihat di ini ketika di apa namanya? Di emulet step ya 25 ya. Jadi hasilnya nilai BL sekarang 25. Awalnya kan ketika dimasukkan 3FH ketika di XOR kan dengan 1H jadinya nilai AL ini akan berubah jadi nilai 025. Nah, seperti itu untuk penggunaan XOR N sama apa ini udah. Kemudian selanjutnya itu penggunaan yang namanya si instruksi operan SHL. Jadi operan SHL itu menggeser operan 1 ke kiri dengan sebanyak operan 2 secara berbit. Kemudian bit kosong yang telah bergeser di sebelah kanannya akan dinilai 0. Operan SHL digunakan sintaknya SHL operan 1 operan 2. Ya, ini yang dijelasin. Gunakan CL, operan 2 harus digunakan CL bila pergeseran lebih dari 1 kali. Ya, jadi kalau bergeser berapa kali harus menggunakan bisa CL persyaratannya. Jadi misalnya di sini mov AX 3FH, mov CL 3 ya. SHL AX, CL ya 3 kali. Jadi artinya ini kita biar nggak tahu ini kita rubah dulu. Yang AX ini 3FH itu 3FH dirubah dulu ke biner. 3FH, 3F itu adalah apa namanya? 3F itu adalah 0011 111. Nah, untuk kan gasnya sebanyak 3 kali, sebanyak gasnya 3 kali nih. Nah, CL. Mop CL3. CL3 kan emisi yang 3. Jadi AX itu nilai 3FH digeser CL-nya itu 3 kali. Pertama, kita buat seperti ini, dirubah SHL satunya itu nilai kan tempatin kalau SHR geser dari kanan ke kiri ya. SHL dari tempatin kursornya sebelah kiri dulu. Sebelah sini. Sebelah kanan geser ke kiri ya. Berarti kanan adalah yang sebelah sini dulu tempatinnya nih. Sebelah sini kemudian digeser ke samping 3 kali. Berarti yang berikutnya akan berubah nih. Ini kemudian ditinggalkan akan 0 kan. Ditinggalkan akan nilainya 0. Nih, nilai 0. Jadi ketika itu adalah ketika ada di SHL itu akan nilainya pertama 0. Jadi dari 11 jadi 1110 di 7E. Berikutnya geser kedua dari sini tarik lagi geser ke samping lagi. Ini akan 0 nih. Akan nilai dari E jadi C. Ya, kemudian 3 kali lagi berarti yang ini geser nih. Jadi F8H jadinya. Ini 1000. Ini yang kosongnya itu digeser 3 kali. Itu yang menggunakan SHL. Kalau SHR itu kebalikannya. Kalau SHR itu di tempatin sebelah kiri kursornya, kemudian digeser ke sini. Ya, jadi di sini sama seperti tadi. Nah bedanya kalau ketahuan udahnya udah begini nih, udah 0. Berarti cari dimulai dari yang angka 1, jangan 0. Jadi
mulai dari sini nih gesernya. Jadi geser tempatin sebelah sini, geser ke 3 kali, jadinya nilainya ini yang terakhir 0,7H. Nah, itu untuk penggunaan yang namanya untuk logika. Sekarang kita masuk ke penambahan. Untuk penambahan rumusnya itu adalah add tujuan asal. Kita contohkan. Ya, kita contohkan. Misalkan saya di sini mau AL, 2H misalnya. Atau 5 ya, 15H. Kemudian mau AH, kemudian ALH 20 ya. 20H. Kemudian AL sama AH. Nanti hasilnya akan ditempatin di posisinya AL. Beda dengan pemrograman biasa. Kalau pemrograman biasa, saya misalnya integer CA sama dengan 15H, 15, integer B sama dengan 20, integer C sama dengan A ditambah B. Dan hasilnya nanti, hasil pertambahan antara 15 tambah 10 itu akan ditampung di C. Kalau di ASB enggak, ditampungnya di tujuan. Ya, jadi 15 tambah 10 kalau di heksa ya. Heksa 15 ditambah 10. Ya, ini adalah menghasilkan yang nilainya berapa nih? Nilainya akan jadi 25 ya. Jadi kalau saya konversi, ini nanti nilainya nilai yang AH tetap 20, tapi yang ini 35 ya. 35 untuk nilai AL. Kan tujuan boleh ditambahkan. 35 ya. 35 AH-nya 20. Nah, kalau misalkan saya di sini adalah angkanya ganti, gede ini, kita kayak hitungan manual ya. Misalkan ada FE misalnya. Nah, kalau di emulate, ini kakak mau kalau di running. Kenapa tidak mau di running? Karena ini dianggap simbol, jadi tambahnya kalau hexa F-nya nih di depan, tambah 0 depannya. Nah, jadi kalau saya hitungan manual, FE ditambah dengan 20, tambahin ya. Ini 20 tambah E kan ada 14, berarti E tetap E. Kemudian F tambah 2, F itu adalah nilai 15. F sama dengan 15. Ya, F sama dengan 15. Jadi 15 ditambah dengan 2. Jadinya 17. Ya, 17 berarti dia lebih dari 15 kan. Berarti dikurang sama 16. Jadinya 1. Itu ada carry ya. Carry 1. Jadinya di sini adalah seharusnya di sini ya, jadi jatuhnya adalah 1 E. Ya, tambahkan nanti di sininya nambah carry-nya 1. Jadi kalau biar gampang lagi deh, Misalkan F E misalkan ya manualnya ya. 2F sama 4E misalkan. Ini pentambahan di heksa ya. F tambah E itu adalah F itu adalah 15. F sama dengan 15. Kemudian E itu sama dengan adalah 14. Jadi 14 ditambah 19 sama dengan 15 sama dengan 29. Nah, kondisinya ini adalah lebih dari 29 itu, lebih dari 15. Karena F dimakan 15, berarti dikurang sama B bilangannya. 29 dikurang
berapa? Dikurang 16 ya. Berapa jadinya? 29 dikurang 16 adalah 13 ya. 13 adalah sama dengan D ya. D. Kemudian lanjut 4 tambah 2. Nanti kan ada carry itu. Karena kan lebih 14 tambah 2 kan lebih dari 15 kan. Carry 1 nambah ke 1 ke samping sini. Jadi 2 ditambah 1, 3 ditambah 4 adalah 7. Jadi hasilnya ini adalah tambahan antara 2F tambah 4 adalah 7F. Nah, coba kita samain enggak hasilnya. Adalah 2F 2F sama dengan 4E. Oke, 4F. Benar nggak tuh hasilnya 7F? Hasilnya nanti yang ini AH-nya akan tetap 4E, hasilnya yang ini pertambahannya hanya di AL nanti. Kita mulai. Saya 7D ya. 7D. Jadi hasilnya itu pertambahan itu manualnya tadi hitungannya. Jadi hasil antara 2F sama 2E itu adalah 7D dan disimpan di registernya AL. Ini tetap AL yang ini. Ya, jadi kalau pengurangan ya tinggal dikurang saja. Ya, kalau pengurangan berarti tinggal pakai sub. SBB sub. Kemudian misalnya hasilnya 7D ya. 7D misalkan. Ini 7D. 7D dikurang dari ini berapa? Kalau kita iniin adalah hasilnya 2F. Sama kayak tadi ya. Cek. Betul nggak? Coba hitung manual. Itu pengurangan ya. 7D dikurang dengan 4E. D itu adalah D sama dengan 13. E itu adalah 14. Dikurangin 7D dikurang E kan tidak bisa. Karena kan ini 14 13. Caranya pinjem ke samping. Caranya setiap apa dengan nama base-nya. Jadi apa? 13 ditambah dengan D-nya itu adalah tambah 16 ya. Menurut base hexadesimanya 3 hexadesima kan jumlahnya 16. 13 ditambah 16 adalah 29. Baru sekarang ini sekarang udah 29. 29 kurang E. Berapa? 29 kurang E-nya adalah 14. Sama dengan berapa? Adalah 15. Sama dengan F. Oke. Kemudian untuk 4 kurang 7. 7 kurang 4. Nah, yang 7 kan udah dipinjam tadi sama sampingnya. Namanya borrow tuh ya. Jadi kalau pinjam itu namanya borrow. Kalau membawa kayak tadi carry namanya. Jadi borrow ada carry. Gitu. Jadinya berapa nilainya? Jadinya untuk nilai ini adalah 6 kan 6 kan? Jadi 2F. 2F. Ya, hasilnya. Kita lihat betul enggak? 7D dikurang 4E adalah 7D kurang 4E adalah 2F. Itu cara ngitung manual plus itunya. Nanti tugas pun juga sama, nanti Anda ngitung manual. Mulai run. Ya, hasilnya 2F ya. 2E tetap kalau dia karena tujuan nih, AH-nya 4E, yang 7D yang berubah. Itu untuk penjumlahan dan pengurangan, ya caranya. Kemudian di pertambahan ada yang namanya ADC. ADC itu adalah apa namanya? Carry, apa namanya? Nambah plus membawa. Gimana kasusnya gitu? Jadi di sini ada angka nilainya ada 1, 2, 4, 9 ya. Oke.
Kayak yang saya perlu jelasin, ini adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini adalah dapat 32 bit. Hexakli rubah ke biner ya. 32 bit ini adalah 92 BCD 3 sama 32 bit. Sedangkan emulator 806 atau Intel 886 dia menampungnya hanya 16 bit. Jadi solusinya gimana? Ini dibagi-bagi. Misalkan saya satu contoh yang ini saya 1, 2, 3, 4 saya dibuat ini untuk di apa namanya, ya, jadi saya bisa lihat codingnya. Jadi 1, 2, 3, 4 itu saya buat dengan register AX, kemudian 9A, 9ABC ya, ini 9ABC saya dibuat jadi BX. Kemudian 4, 5, 6, 7, 8 4, 5, 6, 7, 8 4, 5, 6, 7, 8 saya dibuat sebagai 5 ya, 5, 6, 7, 8 itu dibuat sebagai CX. Kemudian untuk DX-nya adalah dari sini DEF0. Jadinya ketika di codingnya mov AX 1, 2, 3, 4H kan jadi kan 16 bit jadinya nih. Ingat ya, satu angka itu ada 4 bit kalau dibinerkan. Jadi ada 16 bit jadinya. Jadi mov juga AH di koma ya boleh kepakai ini kan 16 bit berarti pakai AX. Kemudian mov BX, BX ya. BX tadi 9 kemudian A, B, C, H, kemudian move-nya lanjut move CX di koma CX ditambah BX ya. CX ada nilainya berapa? Nilainya 5678 H, kemudian move DX, nah DF0 DEF0H. Nah, ini adalah kebacaan simbol nanti D-nya. Jadi biar ininya di nanti 0 depannya. Nah, ini kalau dieksekusi kemudian tambahkan. Yang pertama add, saya mulai dari belakang-belakang kan ya. Ini yang DF0 ditambah juga dengan 568. Berarti di sini AE, ECX ditambah DX. Hasilnya akan ditampung di CX hasilnya. CX DX, kemudian itu lagi pakai ADC, AX di koma BX. Nah pertanyaannya kenapa ini pakai ADC gitu, nggak ADD? Ini hasil dari pertambahan yang ini kan 4 ya, 4 nih. DF0 ditambah ini yang terakhir nih, tambah 5, itu akan menghasilkan carry 1. Kalau kita 5 tambah D aja ketahuan, D kan 13. 13 ditambah dengan 5 kan, udah jadi 18. Lewat dari 15 kan, berarti akan menambahkan 1 ke sini, ke samping 4 ini, makanya akan jadi ADC. Kalau misalnya nggak ADD, nanti hilang penyuluhannya salah. Jadi ini ADC penggunaannya. Yang penggunaannya sama, SBB itu digunakan ketika yang namanya ada peminjaman. Saya nggak minjem dari yang ini kan misalkan dikurangi ini kurangi sama ini kan. Kalau misal ini C mengurang 4 dikurangi C itu nggak bisa. Nah itu kan borok ke sampingnya seperti itu. Jadi penggunaan ADC sama SPP ketika ada ini carry. Jadi hasil antara misalkan tadi antara 5 tambah D kan gini ya. 5 tambah D kan hasil pertama ini kan. 5 tambah D kan jadinya 18. Tambah lagi yang carry yang sampingnya di 19. Nah itu kan lebih dari 16 kan. Nah berarti tadi ke sini. Jadi hasilnya seperti itu. Jadi kalau di emulate seperti ini.
hasilnya ada di AX ACF1 sama di CX 53568. Itu hasil pertambahannya untuk penggunaan yang namanya AX logika. Kemudian untuk posisi pengurangan udah, kalau deck increment itu udah ya, jadi pengurangan 1 minus 1, kalau ini positif 1 ya. Bisa lihat contoh untuk di apa namanya di modul udah ada selesainya juga. Kemudian ini yang mul untuk perkalian. Perkalian itu apa namanya bisa digunakan perintah mul dengan sintak mul kemudian sumber. Ya, dia apa namanya enggak dua operan. Mul dengan sumber. Bila sumber merupakan 8 bit seperti mul BH, maka akan nilai yang terdapat pada BH dan nilai pada AL untuk dikalikan. Jadi contoh di codingan saya di sini akan melakukan yang namanya perkalian antara apa namanya 4C dikali dengan 4H 14. Ya, kita untuk ini singkat saya copy saja, misalnya ke sini. Yang perkalian saya ini ya udah samanya sih ya ke bawahnya. Jadi saya pakai di sini aja langsung. Nah, ini ADW ini sebenarnya 4C kan cuma 8 bit ya. Kalaupun saya pakai DB juga nggak masalah. Cuman saya ini contohnya pakai DW biar gampang pengaliannya juga. Ini adalah variabelnya A, variabel ini ada tipenya DW, nilainya 4CH, ini 14H gitu kan ya. Oke, gimana kalau hitungan misalkan Anda mau mengetahui hitungan manualnya seperti apa gitu kalau perkalian gitu ya. Nah, setahunya kan. Jadi kalau perkalian 4C ya. Kemudian dikali dengan 14. Dikali dengan 14. Gimana perhitungan di hexa? Ini kan hexa ya, hexa. Jadi pertama, ini akan mengkalikan 4 dikali C ya. Ini 4. Nah, di sini aja biar kelihatan nih. Di sini. Ya, dikali. Dikali. Apa jadinya? Pertama 4 dikali C. C itu adalah seandainya jadi kayak 4 kali C-nya itu adalah 12 ya. 14 kali 12,48. Nah, itu kan masih 48 itu masih bilangan apa desimal ya. Dirubah ke ini, konversi ke bilangan heksa, berarti dibagi dengan 16 jumlah bilangannya. Berapa? 48 dibagi 16 itu adalah 16 kali 3 ya. Benar kan 16 kali 3? 16 kali 3, 3 kali 6 itu adalah 3 kali 6 18, 3 kali 1 kan 3 tambah 1 48. 48 berarti dikali tadi 3, sisanya berapa? 48 kurang 48 ini kurang 48 apa? 0 kan? Jadi sisanya adalah 0. Oke, kemudian berikutnya 4 kali 4. 4 dikali 4 sama dengan 16. 16 ditambahkan sisa yang ininya. Atasnya 1 yang tadi 4 kali tadi 3 ini. 14 ditambah 3 sama dengan 19. Kemudian ini masih desimal, dikonversi ke bilangan heksa. Dibagi 16 sama dengan 16 ke 9 kan 1 ya. 1, kemudian 16 kan 1 kali 6 kan 16. 19 kurang 16 berarti 3. Jadi 1 sisa 3. Oke, ini yang pertama. Tahap kedua 1 kali C. Yang ini ya berikutnya. 1 kali C itu kan C kan berapa? C kan 13 ya. Berarti kan tetap C. Kemudian 1 kali 4, 4 C. Cara tinggal ditambahkan. Kemudian yang ngambilnya gimana sekarang? Ngambilnya berarti tinggal Anda dimasukkan ini 1. Ini kan ditambahin kan 1. Ini 1 kan kalau di ini dikonversi lagi nih ke ini ke 1 desimal kan 1 tetap 1 heksa kan. Kan enggak 1 bagi 16 enggak bisa kan. 1 3 kemudian 0.
Jadi kalau diambil ini MSB-nya di bawah ya, MSB 1, 30 nanti 1, 30 ya. Ditambah dengan 4C. 4C dari mana? Di sini kan 1 kali C, 1 kali 4, 4. Ditambahin. Kan 0, kan lawannya 0. C tambah 3. C itu adalah apa namanya 13 tambah 3 kan 16 ya. 16 kurang 6 kan 0. Kemudian 1 ditambah 4. 1 tambah 1 4 kan 5. Ya, 500. Hasil perkaliannya. Nah, mana kita iniin ke 15 sorry 15 biar 16 ya. Ini kan pas jadinya 13 ditambah dibagi 16 bisa ya 15 sorry mana kalau misalkan 3 tambah C 3 tambah C 3 C sorry 12 ya lupa saya 3 tambah C nya 12 sorry C nya 12 ya sorry C itu 12 berarti di sini bukan ini lagi C itu 12 berarti C nya itu 3 tambah C berarti 15 ya berarti F. Jadi hasilnya itu 5F0. Jadi hasil antar perkalian 4C dikali 14 sama 5F0. Coba kita tes. 5F0 ya, kita kompromin. Ini ada yang salah, data adalah 100 di bawah sini. Oke, kita remove. Nah, seperti yang betul enggak? Kita masukin 4C ke AX. Ya, rumusnya gitu. Jadi untuk menampung 4C kemudian move AX, A masukin nilai-nilai A ini termasuk mode pengalamatan direct addressing ya yang langsung A-nya itu 14C. Langsung nih yang sebelumnya. Jadi mol B itu hasil yang atas ini yang 14CA itu dikalikan ya. Ini berarti AX-nya adalah 4C. AX sama dengan 4C. Dikalikan dengan B itu dimulai di B itu langsung muka ke atas. Jadi kalau rumusnya si kalian begitu. Mul B berarti 4C kali 14. Hasilnya akan ditampung, AX akan dimasukkan ke HCl0. Dikopikan ke memori. Jadi nilainya AX akan ada di AX ya hasilnya. Nih kita lihat di emulate. Ya, single step. Hasilnya 5F0. Hasilnya. Hasil perkalian antara 4C sama 4H adalah F0 ya. Jadi seperti ini langsung kalau perkalian. Nah, kalau pembagian nggak jauh beda ya untuk apa namanya? Untuk pembagian menggunakan div sumber sama seperti tadi dia apa namanya dinilai yang ini 01 EFH dan B DW ini nilainya 2 jadi HSL untuk hasil sisanya di DW. Jadi untuk di sini ada sub dx bx, saya lihat ini lupa ya. Ya di sini sub dx itu menjadikan ini kurangin, jadi dibuat dx 0, of axa itu kan untuk masukkan nilainya satu f-nya, satu f ini yang ke dalam ax, kemudian div b ini kan mirip-mirip kayak yang tadi. Nah ini karena kemarin ada idip sama div kan. Idip kan untuk bilangan yang negatif, kalau div itu untuk bilangan yang ansigen atau tidak bertanda atau positif. Div dibagi satu F, kemudian hasilnya AX dimasukkan ke HSL, AX menilai 0 FH sehingga hasil 0 FH 7 mau sisa DX-nya 0 sehingga sisanya 01. Jadi hasilnya nanti tampung 00 F5 adanya di AX. Dengan HSL. Itu untuk pembagian perkalian untung mungkin cukup untuk buku ini untuk di saya record. Nanti selanjutnya untuk tugasnya nanti akan susul di saya posting di Classroom. Sekian dan terima kasih untuk materi praktikum untuk aritmatik dan logik dan interaction saya di perkuliahan hari ini. Selamat ketemu lagi di pertemuan berikutnya di mata kuliah Bahasa Rakitan dan Profesor.